Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Kaum muslimin jamaah sidang Jumat rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kita haturkan atas limpahan nikmat-Nya, sehingga pada kesempatan siang yang mulia ini, di hari yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala perkenankan kita untuk melaksanakan kewajiban yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan, di antaranya shaum Ramadan dan juga salat Jumat. Salawat serta salam semoga selalu terlimpah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semua termasuk pengikutnya yang istiqomah hingga akhir zaman. Melalui mimbar yang mulia ini, khatib berwasiat untuk diri khatib pribadi dan kepada para jemaah sekalian untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Meningkatkan dari segi kualitas, yaitu bertambah khusyuknya kita, bertambah takutnya kita, dan bertambah rasa berharap kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bertambah rasa cinta kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Kita tingkatkan dari segi kuantitas, kita tambah amal soleh kita tingkatkan amal soleh kita laksanakan hal-hal yang wajib, kemudian kita tambahkan dengan hal-hal yang sunnah. Kaum muslimin sidang Jumat rahimani Allah wa iyyakum. Puasa adalah ibadah yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan ganjaran pahala hingga tak terhingga. Diriwayatkan dari Imam Muslim dari sahabat mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu amalin ibni Adam yudha'aful hasanatu asyru amsalha ila 700 dhifin." Qala Allah azza wa jalla, "Illa siyam illa shaum fa innahu li wa anna ajzi bi yad'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli." Seluruh amalan Bani Adam akan dilipat gandakan menjadi 10 hingga 700 kali lipat dari kebaikan yang semisal. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, kecuali puasa. Amalan tersebut untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya, karena dia telah meninggalkan syahwat dan makanannya oleh sebab aku.
Hadis ini menunjukkan bahwasanya ganjaran pahala yang akan didapatkan oleh orang yang berpuasa tidak terhingga. Di mana amalan-amalan soleh kita umumnya seperti melaksanakan sholat, membayar sedekah, menunaikan sedekah, membaca Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala kali lipatkan 10 hingga 700 kali lipat, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengecualikan pahala puasa. Tentunya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala serta mendapatkan pahala yang tak terhingga. Di sisi lain, kita juga harusnya memiliki rasa takut, rasa khawatir apabila puasa yang kita kerjakan ini ternyata sia-sia, tidak memperoleh pahala. Karena ada di antara kaum muslimin yang melakukan puasa, tidaklah dia mendapatkan kecuali rasa haus dan rasa lapar. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rubba shaimin hadzuhu min siyamihi al-ju' wal 'atash. Betapa banyak orang yang berpuasa namun tidak mendapatkan dari puasanya tersebut kecuali rasa lapar dan rasa haus. Hadis riwayat Tabrani. Tentu menimbulkan pertanyaan untuk diri kita. Kira-kira siapa di antara mereka yang berpuasa namun tidak memperoleh pahala yang sempurna? Hanya mendapatkan rasa haus dan rasa lapar saja. Ada beberapa amalan ataupun perbuatan-perbuatan yang menghalangi seseorang memperoleh pahala puasa. Antara lain yang pertama yaitu berkata dusta dan beramal dengannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yada qauluz zur wa 'amalu bihi, falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan beramal dengannya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak butuh dari dia walaupun dia meninggalkan makan dan minumnya. Apa yang dimaksud az-zur di sini? Imam As-Suyuti mengatakan bahwasanya az-zur adalah berkata dusta, memfitnah, sedangkan mengamalkannya berarti melakukan perbuatan keji yang merupakan konsekuensi yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala larang. Kemudian yang kedua, di antara amalan ataupun perbuatan yang dapat mengurangi nilai pahala puasa kita adalah berkata al-laghu dan rafath. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa as-siyamu minal akli wasyarab, innama as-siyamu minal lagwi war rafath, fa in sabaka ahadun aw jahula 'alaika faltaqul inni shaimun." Puasa bukanlah hanya sekedar menahan makan dan minum saja, akan tetapi puasa adalah menahan diri dari perkataan laghu dan rafath. Apabila seseorang mencelamu atau berbuat usil kepadamu, maka katakan kepadanya, aku sedang puasa, aku sedang puasa. Apa yang dimaksud dengan al-laghu dan juga ar-rafath? Al-laghu adalah perkataan sia-sia yang tidak memiliki manfaat. Sedangkan ar-rafath adalah perkataan jorok yang mengarah kepada perbuatan porno atau seksualitas. Kaum muslimin sidang Jumat rahimani Allah wa iyyakum. Kemudian amalan yang ketiga yang dapat mengurangi pahala seseorang adalah melakukan berbagai macam kemaksiatan. Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah menjelaskan, puasa merupakan perisai selama tidak dirusak dengan perkataan yang jelek atau perbuatan jelek. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wasiyamu junnatun wa in kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfuz wala yakhsab, fa in sabbahu ahadun aw qatalahu faltaqul inni mur'un shaimun."
Hadis riwayat Bukhari. Puasa adalah perisai. Jika salah seorang di antara kalian sedang berpuasa, maka jangan berkata keji atau berteriak-teriak. Jika ada orang yang mencercanya atau memeranginya, maka katakanlah, aku sedang puasa. Perlu kita ketahui sekalian bahwasanya puasa bukanlah hanya menahan lapar saja, namun hendaknya seseorang juga menjauhi segala perbuatan yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah mengatakan, ketahuilah amalan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meninggalkan yang mubah seperti meninggalkan makan dan minum dan hubungan suami istri tidak akan sempurna hingga seseorang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meninggalkan perkara yang dia larang seperti perbuatan dusta, perbuatan zalim, permusuhan dan pertumpahan darah, harta serta kehormatan kaum muslimin. Jabir bin Abdullah pernah mengatakan, seandainya kamu berpuasa, maka hendaklah pendengaranmu, penglihatanmu dan lisanmu juga turut berpuasa. Berpuasa dari dusta, dari hal-hal yang haram, dan janganlah kamu menyakiti tetangga. Bersikap tenang dan berwibawalah di hari puasamu. Janganlah kamu jadikan hari puasamu dan hari tidak berpuasamu sama saja. Di antara perbuatan maksiat yang mungkin sering terjadi di tengah-tengah kita adalah seperti meninggalkan sholat, durhaka kepada orang tua, mengkhianati amanah, dan juga riba ataupun membicarakan keburukan orang lain. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimina min kulli dzamb fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Meskipun orang-orang yang melakukan berbagai kemaksiatan di bulan Ramadan, puasanya tetap sah selama dia tidak mengerjakan hal-hal yang membatalkan puasa seperti makan, minum atau berhubungan suami istri. Akan tetapi dari sisi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala dia tidak mendapatkan apa-apa. Meskipun secara hukum fikih puasanya tetap sah dan tidak diminta untuk mengkodonya, namun dia tidak mendapatkan ganjaran yang sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari amalan-amalan yang dapat mengurangi kadar pahala puasa kita. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma musarrifal qulub sarrif qulubana 'ala ta'atik. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik.
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة من كل شر اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قم الصلاة.